Apa nggak narik, Bang? Narik tadi. Berduaan baik, kayak pengantin baru lo, Bang. Dari tadi gue nungguin sini udah duaan. Pas kita naik ke atas, kita samperin jalan udah rame. Nah, saya dengar kayak ada suara nyerang, serang. Hei, ngapain lo pada sana? Hei, ngapain lo? Lo pada ngapain di sini? Diam lo! Pak, udah zuhur, Pak. Sholat dulu. Iya, Bu. Ngomong-ngomong, Bapak jadi ke Cibadak. Jadi, Bu, kan harus ngangkut barangnya sekarang. Tapi perasaan Ibu nggak enak loh, Pak, dari semalam. Kenapa, Bu? Ya pokoknya nggak enak aja perasaannya. Terus pas ketiga kedengaran ambulan yang ketiga, oh itu apa? Mungkin udah meninggal, sama enggak Bu? Namaku Dede. Aku adalah korban selamat dari musibah mobil tertimpa pohon tumbang di Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Pohon tumbang juga menimpa mobil bak terbuka yang berisikan 3 penumpang. Tim gabungan Polres Sukabumi, Basarnas, dan BPBD Kabupaten Sukabumi kemudian mengevakuasi ketiga korban yang terjepit di dalam mobil. Walau seluruh tubuhku remuk tertimpa atap mobil, tapi aku masih bisa selamat dari maut yang hampir saja merenggut nyawaku. Tidak tahu entah kenapa kemudian mobil yang saya kemudikan itu kemudian terhenti oleh sebuah pohon karet yang tumbang. Pada hari itu kita bersama ponakan, waktu itu masih dalam keadaan terang, belum hujan. Kita akan berangkat ke salah satu daerah, yaitu daerah Leuweung Datar, Kecamatan Cibadak. Pak, udah zuhur, Pak. Sholat dulu. Iya, Bu. Ngomong-ngomong, Bapak jadi ke Cibadak. Jadi, Bu, kan harus ngangkut barangnya sekarang. Tapi perasaan Ibu nggak enak loh, Pak, dari semalam. Kenapa, Bu? Ya pokoknya nggak enak aja perasaannya. Itu cuma perasaan Ibu aja yang nggak enak, Bu. Ya udahlah, sekarang Bapak sholat zuhur aja dulu ya. Ya udah, ya, Bu. Ya. Sebuah firasat datang, namun tidak kugubris. Tidak seperti biasanya. Istriku menunjukkan gelagat penuh perhatian dibanding hari lain. Itu kita berangkat jam 2, kita panasin mobil dan saya ajak juga istri saya, namun istri saya dia bilang tidak mau ikut karena memang kurang enak badan. Akhirnya kita berangkat bersama mertua saya dan keponakan saya. Selepas azan zuhur, aku pun melangkah pergi. Bu, ayo naik, Bu. Dan sesampai di daerah Cipetir, daerah perkebunan karet oblong, alhamdulillah hujan sudah reda, tidak ada angin, tetapi tidak tahu entah kenapa kemudian mobil yang saya kemudikan itu kemudian
terhenti oleh sebuah pohon karet yang tumbang. Semua berjalan biasa-biasa saja, dan angin berhembus seperti biasa. Tapi tiba-tiba saja, sebuah pohon besar tumbang dan menimpa mobil yang sedang aku kendarai. Aku terkapar dan terjepit di antara besi-besi yang tertindih batang pohon besar itu. Yang sangat besar menimpa mobil pickup yang di dalamnya ada 3 penumpang, seorang wanita dan 2 orang laki-laki, yang 1 anak kecil. Tim gabungan Polres Sukabumi, Basarnas, dan BPBD Kabupaten Sukabumi kemudian mengevakuasi ketiga korban yang terjepit di dalam mobil. Proses evakuasi memakan waktu hampir 2 jam karena tim terpaksa harus memotong badan mobil. Nahas, nyawa seorang korban berusia 7 tahun tewas di tempat. Aku masih bisa mendengar ramai orang menolongku di tengah gelap yang aku rasakan. Aku tersentak, lalu tersadar. Ibu terbaring diam di tengah besi yang menjepitnya. Deru nafasnya masih bisa kurasakan. Sementara keponakanku diam untuk selamanya. Kemudian sambil saya mengeram kesakitan, ibu mertua saya pun sama. Tetapi saya merasa sedih ketika melihat jasad ponakan saya sudah terbujur di mobil. Ibu sampai 4:30 udah beres dijahit, udah apa. Terus saya nanya, mana apa? Katanya, terus pas ketiga kedengaran ambulan yang ketiga, oh itu apa? Mungkin udah meninggal. Sama enggak Bu, katanya. Udah tahu ibu itu meninggal. Tapi ibu teh gini sedikit itu nggak tenaga, nggak ada, padahal udah patah. Pas gini-gini nyampe ke tangan anak saya, cucu saya, pas dipegang gini beku. Aku dan ibuku terbaring di ruang perawatan gawat darurat sebuah rumah sakit, menjalani pengobatan atas luka-luka yang kami alami. Alhamdulillah setelah evakuasi selesai, saya dibawa ke Rumah Sakit Sekarwangi dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim dokter, saya dinyatakan alhamdulillah sehat. Sampai sini teh sekitar 8:30 lah, jam 9 begitu. Udah ibu baru terasa ini bahwa ini teh patah. Doa dan rasa syukur terus aku panjatkan atas karunia Allah yang telah memberi aku keselamatan dan kesempatan untuk melanjutkan hidup ini. Alhamdulillah sampai hari ini saya masih diberikan umur, masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur saya yang teramat tinggi kepada Allah. Ternyata alhamdulillah saya bisa lolos daripada maut yang menimpa pada saat itu. Tak ada manusia di dunia ini yang ingin mengalami musibah seperti diriku. Apa yang terjadi pada diriku semoga saja bisa menjadi contoh dan pelajaran bagi siapapun. Lebih waspada dengan keadaan di sekitar kita. Alam tak bisa disalahkan, tapi manusia harus lebih paham dengan kondisi alam.